para bapak, para ibu yang kami hormati, tak lupa kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia yang telah memberikan kesempatan dan waktu pada saya. Untuk itu kami dapat menyampaikan doa jazakumullahu khairati wa sa'atati dunya wal akhirah wa ja'alana wa iyyakum minalladzina yashfa'u lahum wa yurabbihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syafa'atan wa tarbiyatan khosataini fitini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu yang kami hormati, perjuangan wahidiyah atau perjuangan fafiru ilallah wa rasulih sallallahu alaihi wasallam, yaitu suatu perjuangan yang memperjuangkan diri kita sendiri, keluarga kita, anak dan istri kita, tetangga-tetangga kita, umat masyarakat, bangsa Indonesia, bahkan jami'al alamin, seluruh dunia, untuk kita perjuangkan iman Islam yang sempurna kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para bapak, para ibu yang kamu hormati, perjuangan wahidiyah menitik beratkan pada perjuangan batiniah, metode hidayah yang dipakai, walaupun tidak menafikan bidang ilmiah, tapi dalam pencapaian iman kepada Allah adalah hidayah. Apa sih yang diperjuangkan wahidiyah? Secara batiniah menuju iman makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara lahiriah membangun suatu kehidupan yang berbudaya, yang baik, membangun kesejahteraan umat yang diridhoi Allah SWT. Metode yang dipakai adalah metode hidayah. Miftahul ma'rifat al-hidayah la miftaha siwaha. Kuncinya orang bisa makrifat kepada Allah itu adalah hidayahnya Allah, bukan amalnya Allah, bukan wiritannya, bukan apa-apa, hidayah. Maka demikian, karena sesungguhnya perilaku kita, amal ibadah kita ini, jika tidak diampuni oleh Allah dosa kita, di dalam ibadah kita itu masih penuh dosa dan syirik kepada Allah. Kita dalam sholat ada syirik, ada ujub, ada riya, dan ada takabur. Kita di dalam membaca apapun juga, bahkan baca sholawat wahidah itu sendiri, ada syirik kalau tidak melihat pertolongan pada Allah. Kalau sudah ada syirik, orang itu otomatis ada ujub. Kalau ada ujub, pasti ada riya. Dan kalau ada riya, dekat kepada takabur. Barang siapa yang dalam amal ibadah, apapun ibadahnya, apalagi yang wahdah seperti sholat, ini ittifaq ulama, jika di dalam sholat itu ada ujub, ada riya. Ujub itu apa? Ujub itu membanggakan dengan amalnya, marem yang diakibatkan bangga yang diakibatkan merasa memiliki amal berupa sholat. Barang siapa orang beribadah, membaca sholat wahidiyah sekalipun, ada aku bisa ibadah, orang itu sudah terbeliasat kepada ujub, bangga. Ketika kita mengakui aku punya sesuatu, bangga. Dan ketika ada bangga, orang itu ujub. Kemudian di dalam sholat kita ada riya, tidak karena Allah, sholat dipamerkan pada orang lain, bahkan merasa paling baik, itu takabur. Barang siapa yang ada ini, ditolak oleh Allah sholatnya. Maka ada dawuh, almar'u
yadkhulul jannah la bi amalihi tapi bi rahmatihi. Seorang itu bisa masuk surga bukan amal-amalnya, karena amal itu kalau tidak diampuni Allah dosa. Di dalam sholat ada kesalahan, ujub, riya dan ditolak. Maka ulama kita menganjurkan setelah sholat istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Maksudnya mohon ampunan dosa kita, terutama ketika kita sholat tadi. Kedua, kalau kita sudah merasa memiliki, maka kita akan bangga. Kemudian kalau ada orang banyak dikusuk-kusukkan dan sebagainya. Inilah, maka tidak ada orang masuk surga karena amalnya, tapi karena belas kasihan Allah, rahmat. Tapi kita tetap harus ibadah karena itu perintahnya Allah. Wa yasilu ilallah la bi mujadatihi tapi bi fadlillah. Dan orang itu bisa wusul kepada Allah, makrifat kepada Allah bukan karena mujadahnya, bukan karena zuhudnya, bukan karena pertapanya, tapi karena fadlnya Allah. Mengapa? Karena mujadah kita masih sangat jauh dari syarat sempurna. Bertapa kita, zuhud kita, genlentur kita, uzlah gak metu konjero kamar puluhan bahkan bulanan, itu masih diragukan adakah selamat dari dosa syirik. Jika tidak ada manfaat. Para bapak, para ibu yang hormati, bagi seorang ahli muhakkikin, ahli ma'rifat, semua amal tidak akan diterima karena ada syirik, walau khafi. Para bapak, para ibu, syirik itu ada syirik jali, nembah kayu watu, itu tidak ada sekarang. Ada syirik khafi. Khafi maknanya samar, tidak tampak, tidak jelas, itu syirik. Tapi kalau kita kaji, ada syirik. Orang merasa hidup, orang merasa bisa berjalan, orang merasa punya ilmu, ngalim, ngajine, merasa itulah sudah terpleset masuk wilayah syirik. Mengapa syirik? Bahwa Allah berdawuh, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah lah yang menciptakan kamu semua. Kamu hidup bukan hidup karena dirimu sendiri, tapi dihidupkan Allah. Bukan sekedar karena proses lahirnya. Hidup kita tidak bisa lepas dengan Allah. Seperti lampu ini tidak bisa lepas dari PLN atau genset. Kalau itu dimatiin, seketika semua mati semua. Wujud kita tidak bisa lepas dari wujudnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam kajian tasawuf. Tapi kalau kita syariat, ya tetap ada. Kita diwujudkan Allah dan sebagainya. Kita sholat itu yang menyolatkan Allah, yang menggerakkan kita Allah. La haula wala quwata illa billah. Kamu yang menciptakan Allah, dan apapun yang kamu lakukan mesti dihidupkan Allah, melihat Allah yang melihatkan, berjalan Allah yang menggerakkan, mendengar Allah yang mendengarkan. Itu lampu ada, Allah yang menciptakan, dan itu tidak bisa lepas. Wujudnya lampu itu tidak lepas dengan wujudnya Allah. Seperti wujudnya angin dengan udara. Angin itu tidak bisa lepas dari udara.
Karena angin itu adalah udara yang bergerak.